Rekam. Les 7 ya. Kita mulai dari gramatika. Sekarang sebelumnya di les sebelumnya kan kita udah belajar kata hubung, ada and, terus ada mar, ada want, gitu kan. Nah, kalau sekarang kita belajar kata hubung lagi, tapi pakainya omdat. Nah, omdat ini sebenarnya sama artinya seperti want. Dia untuk ngasih alasan. Omdat itu artinya karena. Karena. Nah, cuman kalau pakai omdat itu kalimat yang dihubungkan atau yang di sini nih dia namanya jadi baizin atau anak kalimat, bukan hofzin lagi. Nah, kalau baizin itu susunannya agak beda. Jadi susunannya bukan S plus PV plus res, tapi S plus res plus PV. Jadi PV-nya itu pasti selalu ditaruh di akhir gitu. Misalnya, ik ga niet naar school. Omdat ik me niet lekker voel. Jadi subjeknya dulu ini, lalu me niet lekker voel tuh res, yang terakhir baru full lagi tuh PV gitu. Nah, cuman sebenarnya bisa juga kita pakai want. Kalau kita pakai want, ik kan niet naar school, want ik voel me niet lekker. Sebenarnya gini juga bisa kalau mau cari aman gitu ya. Cuman katanya orang Belanda tuh kalau pakai omdat tuh lebih keren gitu dibanding pakai want. Makanya si omdat ini juga sangat sering dipakai. Nah, itu saat kondisinya alasannya ditaruh di belakang. Nah, bisa juga kalau kita ngomong tuh ngomong alasannya dulu. Jadi omdat ik me niet lekker voel. Nah, kalau kayak gini omdatnya yang di depan, si hofzinnya tadi yang di belakang itu jadi dibalik, diinversi seperti yang udah kita belajar dulu-dulu. Jadi ga ik niet naar school, bukan ik ga niet naar school gitu. Nah, daripada kita bingung, kita coba langsung latihan. Coba Mbak Hesti, misalnya ini nih ada contoh ikan niet pinnen, want ik heb geen pinpas. Coba pakai bentuk omdat. Ikan niet pinnen omdat ik geen pinpas heb. Betul. Jadi ini ik-nya subjek, lalu have-nya PV, jadi ditaruh di belakang. Lalu yang ini, Mbak Sarah. Omdat. Mbak, maaf, lihat contohnya di bawah, Mbak. Nih. Omdat ik. Berarti yang pinpasnya dulu nih. Ya. Omdat ik geen pinpas heb. Lalu Kan ik niet pinnen. Ya, kan ik niet deg-degan. Terus ini kamu kecil. Kan
Nah, betul. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau enggak, kita latihan lagi. Sprechen tentang Omdat. Nah, di sini ada kursis A, kursis B. Kursis A nanya ke kursis B suatu pertanyaan. Ini pertanyaannya. Nah, si kursis B harus jawab pakai bentuk Omdat. Gitu. Nah, ini yang 3 coba Mbak Hesti sama Mbak Sari. Nanti selanjutnya Mbak Sarah sama Mbak Tanti. Lalu, oh ya, ini jadi nanti kursis A kayak mengklarifikasi. Oh, omdat je in Nederland woont, studeer je Nederlands. Jadi kayak mengkonfirmasi gitu pernyataan mengkonfirmasi jawabannya begitu. Yuk kita coba ya. Mbak siapa tadi aku sih? Mbak Hesti. Kursis A. Apa ya, B? Boleh A. Waarom kan je de trein? Waarom kan je kalau by ye the train kan gitu. apa kak? Kaye Met by pakai by nggak Cak? Met atau met the train. Met the train. Terus B-nya Besari kan? Iya. Ik kan pakai yang ini. Ikhan. Ikha. Met. Diulangi lagi Met. aja Mbak ininya. Pertanyaannya Met. Met auto. Jadi harus jawabnya ulangin dulu pertanyaannya. Ikha met the train omdat. Ikha met the train omdat. Ik ini karena saya tidak punya mobil. Ik heb dulu ya. Tadi gimana? Geen dulu. Jadi keterangan atau objek. Keterangan dulu. Baru. Ik geen auto heb. Heb aja soalnya kan ik. Heb. Terus diulangin lagi. Kayak the atau had atau ein gitu. Enggak, soalnya udah ada geen, jadi dia nggak perlu pakai the atau had. Oke. Terus diulang lagi sama Mbak Hesti. Omdat ik geen auto heb, ga ik met de trein. Ya. Geen auto heb. Pakai. Ga je dong. Ga je. Ga je met de trein. Terus yang berikutnya. Waarom komen je niet naar het feest? Waarom kom je? Pakai kom bentuknya, nggak pakai en. Pakai kom. Waarom kom je niet naar het feest? Het feest. Ada feest. Not het feest. Terus Mbak Sari gimana jawabannya? Ik niet atau ikom duluan nih? Ik niet. Ikom dulu. Kan subjek plus PV.
ikom mit nar headfest Nah, head face. Omdat. omdat ik hin side have. Lalu bahas lagi. Omdat je geen tijd hebt. Salah. Kom je niet naar het feest. Siap. Udah. 2 aja lah. Oke. Gantian dulu. Mbak Sarah sama Mbak Tanti. Mbak Sarah jadi kursis A. Oke. Yang Warom raya nar the station nar head station tuh head. nar head station Terus Mbak Tanti kenapa? Ik ha the station naar the station Head naar het station. station Omdat ik ini Renhalen apa sih, Ca? saya mau naik kereta. Train the train halen one hal gitu. Kan halen dia halen itu infinitive form. Nah, yang ini jadi kok jadi infinitive. Hal ik form di hal. Terus diulang lagi sama Mbak Sarah. ya. Omdat je nih belakangnya dulu, yang halennya dulu. Oke. Omdat je the train halt Kete ya. Ga je nar het station. Ya. Satu lagi. Nih, Kaatjekopen. Warom kop je de kaart het kaartje. Kaartje. Terus buat nanti ikop het kaartje omdat ik geen OV-chipkaart heb. OV-chipkaart tuh apa Mbak Tanti? Kartu OV-chipkaart. Ya, Kartu segalanya, Mbak. Jadi OV tuh singkatan dari Open Bar Vervoer. Makanya dia jadi OV. Bar Vervoer tuh public. Itu singkatan OV. Open Bar Vervoer. Open bar itu publik, Vervoer itu transport. Jadi OV gitu. Terus, lanjut lagi. Ini Mbak Sari lagi. Sarah. Iya Mbak Sarah. Mirip.
Omdet ye geen Heeh. of chip card heb. Chip card heb. Kop je Mm-mm. het kaartje. Mm-mm. Oke deh. Sampai sini ada yang mau ditanya. Jadi ini harus diperhatikan kalau diinversi. Inversi kayak gini, berarti dia jadi ik form. Terus juga ini dia jadi bentuk y-nya gitu. Terus ya udah sih. Kalau nggak ada yang ditanya, kita lanjut ke grammar selanjutnya, yaitu R. Nah, ini yang suka dipakai nih, R ini. Ya, R itu sebenarnya fungsinya banyak. Salah satunya yang akan kita pelajari adalah untuk menjelaskan sesuatu yang tidak terdefinisi atau tidak spesifik. Sebenarnya ini mirip di bahasa Inggris kayak there gitu. Kalau di sini masih mirip kayak there pemakaiannya. Nah, contohnya misalnya ini yang nggak pakai R nih. The woonkamer is 20 vierkante meter. Nah, kenapa nggak pakai R? Soalnya ini subjeknya definite. Pakai the atau had gitu, udah jelas gitu. Oh, the woonkamer yang itu gitu. Nah, tapi kalau pakai R nih misalnya kayak gini, R woont een student naast mij. Nah, een student-nya ini nggak spesifik, jadi dia kayak itu kayaknya di sana ada student, tapi saya nggak tahu studentnya yang dari kampus apa atau dari mana, pokoknya kayak student aja. Makanya dia pakainya R. Nah, bisa juga kayak gini ngomongnya, een student woont naast mij, cuman nggak disarankan gitu. Artinya yang ini lebih kayak general, lebih prefer pakai yang R ini mendingan kalau untuk menjelaskan subjek yang indefinite. Lalu contoh selanjutnya, er staan 2 stoelen in de kamer. Jadi stoelen bangkunya tuh ya bangku yang general aja, bisa bangkunya bisa kotak, bisa bulat, bisa apa, pokoknya ada bangku lah di kamar gitu. Jadi pakainya R. Lalu R is geen supermarkt in de buurt. Ini juga geen supermarkt, jadi supermarketnya nggak persis gitu, mau Lidl, mau AHA, mau apa kek. Pokoknya nggak ada supermarket aja. Di buurt tuh kayak di kawasan wilayah ini. Lalu er staan flats tegenover mijn house. Jadi ada flats tegenover tuh di seberang rumah saya. Jadinya flatsnya nggak spesifik, flatsnya bisa bisa apa, pokoknya ada flats saja. Jadi sang R itu untuk mendefinisikan sesuatu yang general. Kalau di bahasa Inggris itu kayak there, stand, flats, in front of my house. Gitu. Mirip kayak gitu caranya. Mungkin lebih gampang. Nah, contoh ciri-ciri suatu subjek atau objek indefinite itu menggunakan artikel yang an atau plural. Jadi nggak ada the atau had. Itu masuknya indefinite. Lalu pakai nomor, misalnya 5 stoelen, tadi 2 stoelen. Gini, nah itu juga indefinite.
Lalu ada hen, enake, enkele, wat, iman, its. Itu juga ciri-ciri subjeknya indefinite. Oke, langsung aja nih kita latihan. Coba Mbak Sarah, nomor N, yang A of B. A. A, kenapa A? Karena dia tidak menjelaskan Grote-Kuchennya itu apa gitu. Jadi si Grote-Kuchennya itu indefinite ya, soalnya dia pakai Iya. en di sini, bukan the atau had. Jadinya lebih bagus formnya yang R ini. R is ein Grote-Kuchen in mein Haus. Lalu nomor 2, Mbak Hesti. The town is still Metternich. Kenapa pakai yang B? Karena ada the-nya, jadi udah definite. Lalu nomor 3, Mbak Sari. Mbak Sari kan nggak ada suaranya. Belum ngomong, Mbak. Masih baca. Yang A. Yang A. Kenapa yang A, Mbak Sari? Ada in, ada angka, bukan? Iya, ada en-nya ini kan. R is een grote badkamer met bad en douche. Douche. Ya. Bacanya douche. Ini. Oke, berarti udah clear ya kenapa pakai R. Nah, langsung aja kita latihan. Jadi di sini ada tontonan sedikit tentang penggunaan atau penjelasan si R itu. Lalu kita lanjut ke cara menggunakan si R. Nah, salah satunya untuk menjelaskan kalau misalnya letak suatu benda gitu. Preposisi. Misalnya Erlicht apa nih? Erlicht an pen op de tafel gitu kan. Jadi berhubungan sama yang preposisi ini, kita tuh tadi mulai jam berapa? Setengah jam lagi. Jadi ada, kalau di bahasa Belanda tuh ada pilihannya liegen, zitten, staan, hangen. Jadi nggak semuanya R is. Jadi nggak bisa R is an book of the tafel. Nah, harus dilihat dulu si booknya itu tiduran, apa berdiri, apa gimana gitu. Apa digantung bukunya. Gitu. Jadi kalau bukunya tiduran itu pakainya liegen. Kalau bukunya ada di dalam tas kayak dimasukin ke suatu gitu, itu zitten. Terus kalau bukunya berdiri disusun staan, karena staan tuh kayak bahasa Inggris stand gitu. Berdiri. Lalu kalau bukunya digantung di dinding, dia hangen. Nah, jadi yang contohnya ini pakai R gitu ya. R liegt an book of the trap. Nah, ini kalau bukunya tuh nggak spesifik, makanya pakai R. Lalu juga bisa ini R zit an book in the task. Lalu R
start unbook in the Bookencast. Lalu yang terakhir nih, coba Mbak Hesti gimana kalau pakai R? Yang booknya digantung. Hang Heeh. unbook in the hanger. Udah an ya, pakainya an, udah hangat. Oh, Kalau enggak kenapa masuk Cak akal nggak ya? Pakai Enggak di sih. itu Mending aja, di dinding. hang tas. Nih, di itu aja nih, di dinding. Dinding itu bahasa Belanda muur. And the mirror. Dinding. Nah, Cak, nanya dong kalau bukunya tuh nggak pakai unbook tapi misalnya dari bukan gitu, ininya jadi lihan. iya. Kayak lihan dari bukan of the truck. Iya, jadinya pakai yang plural, infinitive form. Erlihan, dri, bukan, of the truck. Jadi si si PV-nya itu tergantung dari noun-nya, ada banyak atau cuma satu. Itu jadi nggak bergantung sama R. R-nya kan nggak berubah-ubah soalnya. Nah, oke, langsung kita mulai ya. Coba Mbak coba Mbak Hesti sama Mbak Sari. Jadi Mbak Hesti nanya ke Mbak Sari, di mana ini schilderij, di mana tas. Nah, dilihatnya dari gambar ini. Schilderij apa, Cak? Lukisan. Oh, lukisan. Ya, di sini lukisan. Ya, coba. What is schilderij? Schilderij. Schilderij. R. Salah. Hang. Hang. And schilderij. Schilderij. On the muur. Oh iya, pakai ini gebruik de woorden. Nih, bisa pakai yang di sebelahnya. Terus yang lanjutnya masih baik sama Mbak Sari sampai bawah. What is the task? Tasnya ini nih, Di bawah, lantai. di lantai. PV-nya tasnya apa? Tasnya lagi tiduran, apa lagi berdiri? Start. Tasnya itu walaupun dia berdiri, dia dianggapnya Tiduran. Soalnya bawahnya semua kayak nempel, gimana ya? Pokoknya kalau stand itu bagian mungkin kecilnya ya. Kalau stand mungkin tas punggung itu tetap lift juga, Mbak. Mungkin Nah, kalau kalau bisa stand ya. tasnya disenderin ke meja atau disenderin ke kayak nyender gitu. Jadi kayak berdiri, dia jadi stand. Cuman kalau kayak gini tuh kayak kelembrek gitu loh. Tasnya kelembrek. Tidur ya, tidur. Iya, jadi lift. Lift and tas. Of the ground. The ground. Terus yang terakhir, What is the pen?
Nih, depannya di atas meja. Atas meja. Ligt en pen Heeh. op de tafel. Oke, sekarang Mbak Tanti sama Mbak Sarah. Where is the stool? Zit in Zit? Kenapa pakai zit Mbak Er- Sarah? karena kursi. Tapi kursinya ditutupin apa? Enggak. Sama kucing. Kalau di kursinya ditutupin apa namanya kain zit. Cuman kalau kursinya berdiri berarti Stand. stand. Oke. Stand apa stand? Stad. Staat op de grond. Apa yang Oh ya. Staat een stoel op de grond. Lalu selanjutnya Where is the cat? Zit. Ini benar nggak kalau zit? kurang tepat. Cobain lagi. Soalnya kucingnya lagi berdiri. Nih. Aku bahkan nggak tahu dia berdiri apa duduk. Oke. Ceritanya lagi berdiri kucing. Berdiri kayaknya Mbak tuh kakinya ini. Oke. Ligt. Berdiri ya, stand ya? Iya. Staat Start. een kat. Oh, di sini Op de stoel. Lalu where is the crane? Mana korannya coba? Aku nggak ngeliat koran. Oh iya. Mana ya? Oh, di laptop kali korannya ya? Kerannya ceritanya di dalam tas nih. Oh, di dalam tas. Oke. Gimana? Apa bilangnya dia? Zit ya? Iya, zit. Betul. Een kraan. In the tas. In the tas. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Atau ada kata yang nggak familiar? Cak, tadi gimana aja kalau itu buat sesuatu yang belum jelas. Tapi kan kalau kayak gini kayak headbook, maksudnya semuanya udah jelas gitu, Cak. Bendanya. Iya, apa namanya? Bisa juga ngomongnya the pen lift of the tafel. Kalau menurut Mbak udah ini jelas. Ini buat contoh sesuatu yang nggak jelas ya? Buat contoh aja. Iya, buat contoh aja. Cuman kalau udah jelas nih, pen yang biru atau pen yang abu-abu atau pen yang merek Joico atau pen merek Ava, pakai the gitu. Misalkan kalau kita dikasih soal kayak gini kan sebenarnya semuanya jelas kan, Cak. Ini pulpen yang itu ada di situ gitu loh maksudnya. Cuman ini buat latihan tadi yang RR itu. Cuma emang tergantung konteksnya gitu. Tergantung situasi. Jadi kalau situasinya lagi nggak jelas nih, Mbak bisa pakai si RR ini. Tapi kalau udah jelas, misalnya piring yang itu tuh ada di mana piring yang itu, pakainya the atau head gitu. Nah, lalu di sini ada beberapa preposisi. Karena tadi kita udah ngomong op, in. Cak, nanya dulu, Cak. Tadi yang di atas sebentar, Cak. Ini yang break the word done,
kan ada on the moon, off the ground gitu kan, in the task gitu. Ini kayak ada ininya nggak sih, kayak aturannya gitu, kalau dia di tembok yang menggantung-gantung berarti kayak gitu-gitu, terus kayak gitu nggak, Cak? Jadi kalau gantung dia pakainya selalu an. Cuman kalau op sama in tergantung kasusnya nih. Jadi kalau op itu di atas. Jadi kayak tadi tuh op the table berarti dia di atas meja. Op the stool dia di atas kursi kan cupnya. Terus op the ground di atas lantai. Gitu. Ini ada n. Lalu kalau in the task, kenapa in? Karena di dalam gitu. Nah ini juga kan in and binan. Di dalam tas jadi in. Terus ini out berarti di luar. Terus for itu di depan. Jadi buletannya ini di depan yang si garis hitam. After di belakang. Tussen tuh di tengah, di antara. Tussen. Di antara. Om itu di sekitar. Jadi om the table. Misalnya kita duduk di sekitar meja. Position on the table. Terus taken itu di nempel gitu. Taken itu against, kalau bahasa Inggris against. Atau kalau bahasa Inggris. Kalau nas di sebelah, misalnya kita duduk sebelahan nih di sekolah, berarti exit nas ya. Taken over itu di seberang, misalnya lebih digunakan kalau ke petunjuk, misalnya itu supermarket Lidl, dia lokasinya di seberangnya apotek, berarti dia taken over. Lalu boven tuh di atas, op tuh di atas. Bedanya boven sama op, berarti kalau op tuh di atas tapi nempel gitu. Kalau boven di atas tapi dia nggak nempel. Under juga misalnya tadi ada nggak contoh? Misalnya tasnya di bawah meja gitu ya. Berarti ligt een tas under the tafel. Gitu. Nah nanti ini bisa diingat-ingat lagi di rumah. Lalu kita ke mendengar. Ya, jadi coba kita opening yang pertama. Nih, Lisa's Kammer. Ini mirip kayak yang sebelumnya. Di checklist aja. Bisa lebih dari satu nggak ya? Checklistnya enggak. Jadi ini cuma satu. Jawabannya yang disilang pasti cuma satu. Lalu ya kita dengerin. Hoofdstuk 7, luisteroefening 2. Udah ada suaranya? Oh ya, ini dibaca dulu. Te duur, te donker, te ver weg, te klein. Terus Lisa en Julia willen een lichte woning, een appartement, een gezellige woning, een goedkope woning. Ada yang gak familiar? Ver weg. Ver weg tuh sangat jauh. Ver weg. Ver itu far, jauh. Gitu. Nah, kalau udah nggak ada kita mulai. Ik ben op zoek naar een andere kamer. Ik vind deze kamer te duur en ik woon te ver van het centrum. Ik wil graag dichter bij het centrum wonen. Dat is handig, want dan ben ik dicht bij de winkels. Ik wil ook verhuizen. Mijn eigen kamer is zo klein en donker. Oh, berarti tadi yang ngomong pertama tuh Lisa. Yang kedua tadi Julia. Ini coba kita ulang lagi ya. Ik ben op zoek. 7, luisteroefening 2.
Ik ben op zoek naar een andere kamer. Ik vind deze kamer te duur en ik woon te ver van het centrum. Ik wil graag dichter bij het centrum wonen. Dat is handig, want dan ben ik dicht bij de winkels. Ik wil ook verhuizen. Mijn eigen kamer is zo klein en donker. Ik wil graag een grotere en lichtere kamer hebben. Ik heb ook geen tuin of balkon. Dat is jammer. Ja, dat vind ik ook belangrijk, dat je buiten kunt zitten. Dit balkon van mij is zo klein, daar kun je niet zitten. Zullen we samen iets zoeken? Het lijkt me gezellig om een appartement te delen. Ja, goed idee. Misschien kunnen we een appartement op de begane grond voor 2 personen huren. Dus de woning moet lichter zijn en dichter bij het centrum, met onze eigen tuin of balkon. En hij moet goedkoper zijn. En hij moet ook ruimer zijn dan mijn kamer nu. Denk je dat dat bestaat? Dah, sorry. Hoofdstuk 6. Nah, oh ternyata ini jawabannya bisa lebih dari satu. Oke. Mbak, Boleh ulang nggak, Ca? boleh diulang. Oke. Jadi ini jawabannya bisa lebih dari satu ya. Salah. Oke. Tadi yang pertama ngomong si Lisa dulu berarti ya, Ca? Terus yang terakhir mereka kayak karena ceritanya kamar mereka banyak yang dikeluhkan, mereka pengen bareng-bareng nyari tempat baru. Nah, ini Lisa en Julia, mereka pengen apa nih? Zoek naar een andere kamer. Ik vind deze kamer te duur en ik woon te ver van het centrum. Ik wil graag dichter bij het centrum wonen. Dat is handig, want dan ben ik dicht bij de winkels. Ik wil ook verhuizen. Mijn eigen kamer is zo klein en donker. Ik wil graag een grotere en lichtere kamer hebben. Ik heb ook geen tuin of balkon. Dat is jammer. Ja, dat vind ik ook belangrijk, dat je buiten kunt zitten. Dit balkon van mij is zo klein, daar kun je niet zitten. Zullen we samen iets zoeken? Het lijkt me gezellig om een appartement te delen. Ja, goed idee. Misschien kunnen we een appartement op de begane grond voor 2 personen huren. Dus de woning moet lichter zijn en dichter bij het centrum, met onze eigen tuin of balkon. En hij moet goedkoper zijn. En hij moet ook ruimer zijn dan mijn kamer nu. Denk je dat dat bestaat? Nah, yang ini coba Mbak Sari. Apa aja nih Lisa's kamar keluhannya? Keluhannya mahal, Bur, sama jauh dari sentrum. Apa tuh bahasanya? Jauh dari Sperweh. Daya dua atau ada lagi? Udah Udah. kayaknya. Oke, terus yang Yulia, Mbak Tanti. Julia's kamar is te donker and te klein. Ada lagi nggak? Te klein. Berarti cuma 2 atau ada lagi? Aku dengarnya 2 sih, Ca. Iya, betul. Cuma 2. Lalu yang Lisa and Yulia Willen apa nih Mbak Hesti? Yang apartemen? Lalu apa lagi? Oh, een goedkoop. Goedkoop. Terus ada lagi nggak? Lichte. Lichte. Lichte itu apa, terang ya? Iya, terang. Oke, udah ya 3 aja. Ada yang mau diulang? Ininya? Tadi ada kayak hazelik gitu nggak sih, Ca? Tapi aku nggak ngerti artinya Iya, sih. ada hazelnut. Ada gezellig bacanya. Oh, gezellig. Bacanya gezellig. Tadi mereka nggak ngomong ada gezellig.
Ya, oke. Kalau udah gampang ya, lebih gampang dari yang sebelum. Coba sekarang yang ini. Opening nation. Jadi sini bahas dulu. Tim kijkt televisi op zijn kamer, bar of nitwar. Lalu Anna will coffee drinken in the town. Anna zit niet graag in the zone. The werkkamer is niet warm. Tim heeft vaker examen dan Anna. Tim studeert nooit in the bibliotheek. Nah, ada yang nggak familiar nggak kata-katanya? Faker. Hah? Faker Yang itu nomor 5, Mbak. Faker tuh sering. Tim Knowledge. lebih sering ujian daripada Anna. Zone tuh apa, Cak? In the zone? Di matahari. Oh. Noid, Mbak, nomor 6. Nah, itu never. Apa sih never? Tidak pernah. Tidak pernah. Terus kalau udah kita mulai. Hoofdstuk 7, luisteroefening 9. Tim, waar ben je? Ik ben in de woonkamer. Ik kijk televisie. Heb je zin om koffie te drinken in de tuin? De zon schijnt. We kunnen lekker in de zon zitten. Jij zit altijd in de zon als de zon schijnt. Nou ja, altijd. Dat is niet waar, maar wel regelmatig. Ik vind dat fijn. Straks moet ik weer studeren en de hele tijd in die kleine werkkamer zitten. Het is daar zo donker en koud. De 8e heb ik examen. Wat heb jij vaak een examen? Volgens mij hebben jullie vaker een examen dan wij. Dat idee heb ik ook. Studeer jij wel? Ik studeer regelmatig op de universiteit. In de bibliotheek. Dat zie jij niet. Daarom denk je dat ik nooit iets doe. Oké, sorry hoor. Melk en suiker? Nah. Nomor 1, nomor 1, Mbak Hesti. War? Kenapa war? Tadi kayaknya kan war ben ya. Tim war ben ya. Pokoknya apa tadi dia ngomong? Ya, tadi dia Begitu teman. Kijk. Tim waar ben je? Ik ben in de woonkamer. Ik kijk televisi. Jadi jawabannya nitwar. Soalnya dia ini statementnya zijn kamar. Ya, zijn kamar di ruangan. Tadi woonkamer, Deng. Tadi harusnya di ruang tamu ya. Iya, woonkamer. Living, ruang tamu. Harusnya di woonkamer. Lalu nomor 2 Mbak Santi. Anna will coffee drinking in the town. War. Dia ngajak si Tim itu tadi. Heb je zin om koffie te drinken in the town? Heb je zin om koffie te drinken in the town? Nah, berarti dia yang ngajak nih, si Anna yang ngajak. Lalu nomor 3, Mbak Tanti. Anna zit net graag in the zone, nitwar. Kenapa? Nitwar? Karena dia suka ya. Tadi dia bilang dia suka. Je zit altijd begonnen. Jij zit altijd
in the zone als the zone shine. Gini. Berarti dia suka sunbathing, berjemur. Lalu nomor 4, Mbak Sarah. The word kamar is need warm itu need warm ya berarti war. Karena dibilang couch. Iya. Berarti jawabannya war. Jadi gini. Lalu yang nomor 5 Mbak Hesti lagi. Nitwar. Apa nitwar? Tim have Faker examen dan Ana. Kayaknya tadi ngomongnya Ana yang lebih sering apa ya? Iya. Volgens mij tadi dia bilang volgens mij hebben jullie vaker een examen dan wij. Si timnya bilang gini. Tim yang ngomong, jadi bukan tim yang punya ujian lebih banyak. Lalu nomor 6, Mbak Tanti lagi. Tim student noise in the bibliotek. Nitwar. Gimana tuh? Kenapa nitwar? Karena dia emang di bibliotek belajarnya. Dia bilang, si Tim tadi bilang tuh ik studeer regelmatig in the bibliotheek. Gitu. Jadinya pernyataan yang ini salah. Regelmatig apa, Cak? Regularly itu jadi setiap sering, cuman ada waktunya gitu. Misalnya setiap Selasa terus. Nah, ini kan banyak nih, ada nooit, ada regelmatig, ada vaak. Terus ada apa nih yang frekuensi. Nah, sekarang kita coba dikit. Namanya itu frekuensi woorden. Jadi ini ada urutannya nih dari sering sampai nggak pernah. Jadi ini ngurut. Nah, kalau sering, selalu, altijd itu selalu. Apa nah? Selalu. Bijna altijd, hampir selalu. Terus vaak itu sering. Regelmatig itu sering tapi ada jadwal. Soms kadang-kadang. Ini af en toe kadang-kadang tapi lebih jarang gitu. Kadang tapi jarang. Jarang. Terus zelden itu jarang banget. Nooit nggak pernah. Gitu. Nanti dirapiin. Nah, coba yang sekarang ada kursis A, kursis B. Coba Mbak Hesti jadi kursis A. Nanya ke Mbak Sarah. Nanti Mbak Sarah jawab nih, seberapa sering Mbak Sarah misalnya minum kopi atau makan lumpia. Bisa pakai ini nih, yang tadi.
Nih. Untuk Ini susunan kalimatnya gimana, Cak? susunannya, misalnya contoh nih. Drink your ends coffee. Ik drink altijd coffee. Gitu. Jadi si frekuensi word-nya itu ditaruhnya di setelah PV. Terus ini jelek. Oke. Lanjut Mbak Hesti ya? Kan? Yang ini. Etje wel eens een lumpia? Ik eet af en toe een lumpia. Lumpia. Atau lumpias. Banyak lumpia. Koop je wel eens cadeau voor vriend of vriendin? Ik koop soms cadeau voor vriend Cadeau for friend. of vriendin. Of vriendin. Ga je wel eens naar een café? Ik ga zelden naar een café. Halo, Nick. Spreek je wel eens Engels? Ik spreek altijd Engels. Altijd. Engels. Ya. Nah, coba well aims itu artinya apa Mbak Hesti? Kayak sering gitu, seberapa sering gitu nggak sih? Hampir benar. Jadi well aims itu dari well aims. Aims itu kayak Berapa kali? sesekali. Berapa? Sekali kamu pernah, ya pokoknya sekali kamu pernah enggak spreek Engels gitu. Kamu berapa kali spreek Engels gitu. Jadi ini dari well aims. Tapi digabung. Jadi bacanya bukan well aims tapi well aims. Well aims. Okay. Lalu ini sekarang Mbak Tanti sama Mbak Sari. Drink je wel eens thee? Ik drink soms thee. Spreek je wel eens Nederlands? Ik spreek zelden. Jangan zelden. Regelmatig setiap hari Rabu. Regelmatig. Nederlands. Maak je wel eens een foto? Ik maak altijd een foto. Lalu ini
Ga je wel eens naar een restaurant? Ik ga soms naar een restaurant. Lalu yang terakhir, Eet je wel eens haring? Ik eet nooit haring. vind je haring niet lekker? Ja. Niet lekker. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Enggak, Mbak? Mau nanya Mbak, ini kita berarti sekali lagi ya pertemuannya? 2. Jadi sekali les, satu lagi barengan gini, cuman nggak les tapi ujian. Oh. Jadi ujiannya bareng sama yang kelas satunya gitu. Enggak. Oh. Ujiannya kayak gimana? Jadi ngerjainnya di Google Form. Cuman di Google Form kan dia bisa nge-save gitu kan jawabannya kalau udah dikerjain. Jadi yang di kelas bareng-bareng itu buat aku ngejelasin cara ngerjainnya. Dan juga biar kalau misalnya ada pertanyaan bisa nanya. Cuman kalau belum selesai di waktu itu bisa kerjain di rumah, cuman ada batas waktunya, nanti aku set misalnya cuman sampai hari Sabtu gitu. Jadi sebelum Sabtu harus sudah disubmit. Cuman kayak misalnya bosen kayak susah, ya udah bisa ditunda dulu gitu. Atau lagi nggak ada waktu, bisa di pause dulu gitu. Soalnya dari les 1 sampai les sekian kan ya Mbak Ica ya, jadi kayaknya lumayan banyak itu soalnya. Soalnya ujiannya bisa dikerjain di rumah juga berarti. Kenapa? Maksudnya ujiannya jadi nggak yang sejam itu aja berarti ya? Iya, jadi sejam itu cuman misalnya kayak ada yang mau ditanya lagi, masih ada yang mau ditanya, nanti aku berapa kan 1,5 jam, berarti setengah jam misalnya nanya-nanya nge-review ada yang mau ditanya lagi atau enggak, lalu setengah jam lagi aku jelasin gimana cara ngerjainnya, lalu 30 menit bisa dicoba sambil kalau yang 30 menit itu kita barengan ngerjain yang speaking. Ya Allah. Jadi kalau menurut aku yang speaking mending bareng-bareng dulu biar nanti kalau bingung atau kenapa-napa bisa dicek gitu. Tapi sisanya bisa di rumah sendiri. Jadi boleh nyontek berarti. Boleh. Kalau di rumah berarti masih bisa lihat ya berarti ya? Boleh. Open book. Judulnya open book. Yeah. Open everything. Gitu. Nah, kalau yang hari ini ada yang mau ditanya, kalau nggak ada aku sudahi ya. Sampai sini. Makasih Mbak-mbak. Makasih Mbak Ica. Makasih Mbak Ica. Ya, Hainada Kalmal. Assalamualaikum. Ya, Pada. Salam.